Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sautri, NIM 2019 11120050. Saya di sini akan menjelaskan contoh bentuk hubungan semantik dan ilmu-ilmu yang saya ketahui. Semantik mempunyai hubungan dengan bidang ilmu lain. Berlainan dengan sasaran analisis bahasa lainnya, semantik merupakan cabang linguistik yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lain, seperti hubungan semantik dengan pragmatik. Levinson tahun 1983 menjelaskan dua definisi pragmatik. Definisi pertama adalah menunjukkan bahwa untuk memahami makna bahasa seorang penutur, pendengar perlu mengetahui makna kata dan hubungan gramatikal antara kata tersebut dan juga menghubungkan apa yang dikatakan dengan apa yang diandaikan atau apa yang telah dikatakan sebelumnya. Pengertian kedua ini lebih menekankan pada pentingnya kesesuaian antara kalimat-kalimat yang diujarkan oleh pengguna bahasa dengan konteks tuturannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kajian pragmatik adalah makna yang dihubungkan dengan konteks sebuah tuturan. Selanjutnya, pembahasan pragmatik yang dihubungkan dengan semantik dapat ditemukan dari pernyataan Leach. Leach mengartikan pragmatik sebagai studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar atau speech situations. Yang kedua, hubungan semantik dengan filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang berkenaan dengan hakikat pengetahuan, kearifan, realitas, dan kebenaran. Hubungan antara filsafat dan semantik terlihat dalam aktivitas berfilsafat yang memerlukan bahasa sebagai media proses berpikir dan menyampaikan hasil berpikir tersebut. Bollinger dan Searle menegaskan bahwa kita tidak dapat memikirkan sesuatu di luar yang terbahasakan. Hakikat realitas yang dapat dipahami adalah sejauh yang terbahaskan. Pertemuan antara semantik dan filsafat kemudian melahirkan filsafat bahasa. Dalam kajian filsafat bahasa, dikemukakan bahwa bahasa yang kita gunakan sehari-hari setidaknya mengandung 5 kelemahan, yaitu kekaburan arti atau vagueness, pemakna-gandaan, ambiguity, ketidakterangan atau ketidakjelasan, atau inexplicableness, tergantung pada konteks, dan menyesatkan. Oleh karena itu, perlu disusun suatu kriteria logis yang dapat menentukan apakah suatu ungkapan mengandung makna atau tidak bermakna. Yang ketiga, hubungan semantik dengan sastra. Sastra merupakan karya fiksi yang menggunakan bahasa sebagai media penyampai pesannya. Karena penggunaan bahasa ini, sastra bersinggungan dengan semantik. Akan tetapi, berbeda dengan bahasa ilmiah dan bahasa sehari-hari. Bahasa sastra merupakan salah satu bentuk idiosinkratik, yaitu kata-kata yang digunakan adalah hasil kreasi ekspresi penulisnya. Penggunaan gaya bahasa yang tidak lazim dalam bahasa sehari-hari ataupun bahasa ilmiah banyak dijumpai dalam karya sastra. Yang keempat, hubungan semantik dengan linguistik.
Linguistik didefinisikan sebagai ilmu bahasa atau studi ilmiah mengenai bahasa. Linguistik mempunyai beberapa cabang, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Tataran fonologi lazim dibagi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Satuan dalam studi fonetik adalah font atau bunyi bahasa. Font ini tidak bermakna dan tidak dapat membedakan makna kata. Oleh karena itu, pada tingkat fonetik ini tidak ada studi dan masalah semantik. Satuan dalam tataran fonemik dan adalah fonem yang lazim didefinisikan sebagai satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Oleh karena itu, pada tataran fonemik ini pun tidak ada persoalan semantik. Dengan kata lain, fonemik tidak menjadi objek studi semantik. Namun dalam hal ini perlu diketahui adanya fonem-fonem bermakna yang disebut fonestem, seperti bunyi I yang katanya memiliki makna kecil seperti terdapat pada kata detik, titik, dan jentik. Berbeda dengan bunyi A yang memiliki makna besar, seperti pada kata detak, derak, dan kelap. Hanya perlu dipahami dalam fonestem ini tidak melewati batas morfem. Yang kelima, hubungan semantik dengan antropologi. Antropologi sebagai ilmu yang mengkaji manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau, memiliki hubungan dengan bidang ilmu semantik. Semantik dianggap berkepentingan dengan antropologi karena analisis makna pada sebuah bahasa melalui pilihan kata yang dipakai penuturnya akan mendapatkan klasifikasi praktis tentang kehidupan budaya penuturnya. Contohnya adalah penggunaan atau pemilihan kata ngelih atau lesu yang sama-sama berarti lapar dan mencerminkan sebuah budaya bagi penuturnya. Kata ngelih digunakan oleh masyarakat Yogyakarta, sedangkan kata lesu adalah sebuah untuk lapar bagi masyarakat daerah Jombang, Jawa Timur. Yang keenam, hubungan semantik dengan religi. Dalam bahasa, ada banyak kosakata yang memiliki sinonim, khususnya dalam bahasa Arab. Meskipun kosakata itu memiliki makna yang hampir sama, penggunaan kosakata itu bisa saja berbeda. Bidang semantik memahami jaringan konseptual yang terbentuk oleh kata-kata yang berhubungan erat karena setiap kosakata pasti memiliki hubungan dengan kosakata lainnya. Kitab suci umat muslim misalnya, dalam Al-Quran sering digunakan kata yang hampir memiliki kesamaan, tetapi memiliki titik tekanan tersendiri. Jadi, bidang semantik merupakan jaringan kata-kata kunci khas yang secara linguistik meniru dan menyerupai suatu sistem konsep kunci yang tiap-tiap tahapan perkembangannya mengumpulkan sejumlah kata kunci tertentu di sekeliling dirinya dan membentuk satu bidang semantik atau lebih. Jadi, bidang sasaran analisis semantik berhubungan dengan ilmu lainnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ray yang menyatakan bahwa kajian semantik sangat luas sehingga dapat dihubungkan dengan bidang ilmu lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau yang saya ketahui hubungan semantik dengan ilmu lainnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.